Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqauli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa salamun 'ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat jelaskan afima ma'nahu qala Rasulullah tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisu kafafan wa qani'a. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah, menerima takdir Allah dengan senang hati, bersangka baik kepada Allah, tidak pernah iri dengan pemberian Allah kepada orang lain, dan yakin inilah yang terbaik menurut Allah untuk dirinya. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya. Apalagi pangkat jabatan dan kedudukan itu didapatkan dengan cara curang, dengan menipu, kemudian berbuat kezaliman. Setelah menjadi pemimpin, pejabat, aparat, bukannya adil, jujur, dan amanah, bukan mensejahterakan umat dan rakyat, malah membuat sengsara, malah melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, malah membenci orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jabatan, kedudukan,
yang ada pada dirinya seperti itu, kelak di akhirat hanya akan menjadikan dirinya mendapatkan azab yang sangat pedih dan sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Orang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya. Tapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian Rasul juga mengingatkan, aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, karena bertakwanya dia kepada Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu siap kapanpun menjalankan perintah Allah, dan juga selalu siap kapanpun dimanapun menjauhkan larangan Allah. Orang yang bertakwa di dalam dirinya memiliki 5 rasa, yang apabila ini betul-betul ada pada diri kita, maka akan selamatlah diri kita, terjagalah diri kita dari segala keburukan, fitnah, dan maksiat dan dosa. Apa 5 rasa itu? Yaitu rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dikaitkan dengan sabda Rasulullah, afdalul iman an ta'lama anallaha ma'aka haitsu ma kunta, rawahu Tirmizi. Utama-utamanya iman itu kalian meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertaimu kapanpun dimanapun kamu berada. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung. Manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Jika hari ini kita lebih buruk, hari ini kita dengan hari kemarin sama, hari esok sama dengan hari ini, rugi kita. Apalagi na'udzubillah min dzalik, jika hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Anfal, di dalam surat yang ke-8 ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan hendaknya kalian takut terhadap azab, bencana, musibah, malapetaka yang tidak Allah timpakan khusus mengenai orang-orang yang berbuat kezaliman. Hendaknya kalian takut manakala azab, bencana, malapetaka, musibah itu tidak Allah khususkan menimpa orang-orang yang berbuat kezaliman saja, tapi orang yang baik pun juga akan kena dampak imbasnya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah itu sangatlah keras, sangatlah mengerikan. Saudaraku seiman, ketika ayat ini turun dibacakan oleh Rasulullah SAW pada sahabat-sahabat Nabi yang kita tahu, sahabat-sahabat Nabi jelas-jelas mereka sudah jelas dijamin masuk surga, tapi mereka juga takut, khawatir terkena ayat ini. Apa pelajaran yang penting dari ayat yang mulia ini? Yang pertama, setiap muslim mukmin jangan pernah membiarkan kemungkaran, kemaksiatan dan dosa terjadi pada dirinya, pada rumah tangganya, dan pada sekelilingnya, pada daerahnya, negerinya atau negaranya. Karena ketika kemungkaran, kemaksiatan dan dosa itu melanda, maka azab Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung dia undang. Dan besarnya musibah, bencana, malapetaka itu salah satunya adalah karena orang-orang yang beriman ini tidak memiliki pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Pernah terjadi gempa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu,
Beliau perintahkan kepada gubernur-gubernurnya, hendaknya kalian perhatikan di tempat-tempat kalian, adakah kemusyrikan, adakah perzinaan, dan adakah khamr telah mereka lakukan, atau penyimpangan-penyimpangan syariat termasuk perdukunan. Ketahuilah, salah satu penyebab terjadinya gempa, bencana, malapetaka, musibah, kemungkinan karena kesyirikan sudah dianggap biasa. Perzinaan sudah dimaklumi, dianggap biasa. Khamr, mabukan pun sudah dianggap biasa. Bahkan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan, dosa pun sudah dianggap biasa. Bahkan orang-orang yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dianggap orang yang asing dan orang yang terbelakang. Ketahuilah para gubernurku, di Madinah ini baru aku tangkap 2 atau 3, yaitu kahin, sahir, dukun, dan aku yakini inilah penyebab terjadinya gempa di Madinah ini. Karena orang ini disadarkan tidak mau sadari, diperintahkan tobat tidak mau bertobat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memenggal kepalanya. Dan Umar bin Khattab bersumpah, sekiranya terjadi sekali lagi di Madinah di gempa, maka selamanya aku akan tinggalkan Madinah dan tidak akan memasuki kota Madinah ini. Dan sampai hari ini tidak pernah terjadi lagi. Saudaraku seiman, yang sama-sama kita ketahui, yang kita dengar, kita rasakan belum lama hari-hari ini, saudara-saudara kita yang dianjur mengalami musibah itu. Musibah, bencana, malapetaka itu tergantung. Kalau mereka, saudara-saudara kita yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena betul-betul keimanannya, berarti Allah menyegerakan pahala bagi dirinya. Kalau benar-benar iman saudara kita yang mengalami gempa secara langsung itu bisa mengambil hikmah dan ibrah, kemudian kembali taubat kepada Allah, kemudian mau meninggalkan segala maksiat dosa yang pernah dilakukan, maka itu adalah menjadi peringatan dan hikmah yang besar. Bahkan kalau itu menjadikan kemudian dekat taat pada Allah, itu menjadi barokah dengan adanya musibah. Tapi itu menjadi azab, bencana, malapetaka, musibah, azab yang sebenarnya bagi mereka yang kufur, yang ingkar, yang melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat yang ke-19, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, kemudian Allah melupakan mereka. Kalau Allah sedang melupakan mereka, maknanya Allah tidak merahmati, berarti Allah akan mendatangkan azab, malapetaka, bencana, musibah itu. Tapi bagi diri kita, kita ingat sabda Rasulullah, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan saudaranya muslim mukmin, bukanlah dia dari golongan muslim mukmin itu. Jelas doa kita agar saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang di Cianjur dan sekitarnya, agar diberi ketabahan, kesabaran, dan diistiqomahkan oleh Allah, ditetapkan dalam Islam dan iman, dan tetap dijauhkan dari keburukan, kekafiran, dan fitnah yang menjadikan mereka pindah agama. Tetapi tidak cukup hanya doa. Jangan sampai kita hanya orang yang rajin berdoa ternyata miskin amal. Miskin amal sholih, miskin amal perbuatan. Maka sisihkanlah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita untuk mereka. Karena saat ini termasuk sedekah yang utama, yang afdal adalah memberikan kepada saudara-saudara kita yang sedang kena musibah, untuk menguatkan hati mereka, untuk menyadarkan mereka, dan terutama agar mereka tidak menjadi murtad dengan peristiwa ini. Karena siapa yang dengan peristiwa gempa ini menjadi mereka lupa, lari kepada Allah, bahkan murtad, itulah sebenarnya azab. Karena termasuk musibah yang besar adalah ketika seseorang dirusak hatinya, imannya, ibadahnya, dan akhlaknya oleh syaitan, dia tidak menyadari. Kemudian satu peringatan firman Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita renungkan di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura
amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan curahkan, limpahkan kebaikan, keberkahan, rahmatnya Allah, baik dari langit maupun bumi. Akan tetapi karena mereka mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka kufur, mereka melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, itulah yang menyebabkan mereka kemudian diazab. Semoga ayat-ayat ini menjadi nasihat peringatan bagi diri kita, karena kita pun tidak terselamatkan dari firman Allah tadi. Kita tetap khawatir dan harus khawatir. Hendaknya kalian takut dan khawatir jika azab, bencana, musibah, malapetaka itu ditimpakan oleh Allah, tidak hanya khusus untuk orang yang berbuat kezaliman, tapi orang yang baik pun akan mendapatkannya. Maka itu yuk bergegaslah, karena waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk kembalilah kita kepada Allah, memperbaiki iman kita, ketakwaan kita, ibadah kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ternyata ada di jurang kenistaan, ada di jurang pelanggaran syariat. Dan jangan sampai kita mengaku seorang muslim mukmin, tapi aturan syariat Islam tidak tegak dalam diri kita dan dalam rumah tangga kita. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat diri kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya satu renungan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Hendaknya kamu selalu ada di dalam kebaikan dan manfaat. Kebaikan dalam manfaat untuk hatimu, untuk imanmu, untuk ibadahmu, untuk akhlakmu. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk kita harus tahu kunci kebaikan dalam kehidupan ini agar kita dapatkan surganya Allah. Ya, apa kunci kebaikan itu? Yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Sebab kalau kita tidak selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan dalam maksiat dan dosa. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat diri kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak, dan berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah untuk mengikuti membela yang hak tersebut, dan tunjukkanlah pula kepada kami yang batil adalah batil. Berikanlah kemampuan, rezeki, kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjauhi yang batil, mengingkari yang batil, bahkan menolak segala macam kebatilan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan kepada saudara-saudara kami, khususnya yang ada di Cianjur dan sekitarnya. Kuatkanlah hatinya, kuatkanlah imannya ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah dari segala kekufuran, dari segala iming-iming dunia yang bisa merusak keimanan hati mereka. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya penolong dan penyelamat. Ya Allah, berikanlah kesabaran, pertolongan dan kemenangan pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah, berjihad di jalan-Mu, yang ada di Filistin, di Suriah, di Aleppo, di Angola, di Uyghur, di Cina, di Indonesia, dimanapun berada ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah, berjihad di jalan-Mu.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, yang menegakkan hukum aturan syariat-Mu ya Allah. Hinakan ya Allah, ganti ya Allah pemimpin yang zalim, yang mensuksahkan, yang membuat sengsara umat dan rakyat. Hinakan ya Allah, ganti ya Allah. Kami menginginkan pemimpin yang adil dan jujur dan amanah. Ya Allah, datangkanlah pula kepada kami ulama-ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi, yang membimbing kami, yang mengajak kami, menuntun kami untuk menuju syariat-Mu, untuk menuju surga-Mu ya Allah. Hinakan ya Allah ulama-ulama usul, ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang khianat, dan orang-orang yang suka menghinakan Islam. Hukum mereka ya Allah, jika memang itu yang pantas untuk mereka, atau sadarkan, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.